Pandemik virus corona saat ini sudah banyak sekali memakan korban jiwa di seluruh dunia. Film yang dirilis 10 tahun lalu ini ternyata memiliki kemiripan terhadap pandemi yang sedang kita alami sekarang. Dilansir data dari Google News ketika video ini dibuat, total sudah ada 192 juta manusia yang terinfeksi virus corona di seluruh dunia dan sekitar 4 juta jiwa meninggal dunia. Krisis ekonomi pun terjadi di seluruh dunia sampai situasi panic buying yang merupakan keegoisan manusia adalah dampak nyata yang kita alami sekarang. Film Contagion di tahun 2011 pun memiliki kejadian yang sama persis yang kita alami sekarang. Bukan hanya dampaknya saja, namun gejala dan juga sumber awal munculnya virus ini pun sama. Apakah ini hanya kebetulan saja atau hanya konspirasi belaka? Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton filmnya, alangkah baiknya menonton filmnya terlebih dahulu, karena di video ini adalah konten full spoiler. Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa siapkan cemilan, mantapkan posisi rebahan, pasang handsfree, dan inilah alur cerita dari film Contagion. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita di ruang tunggu bandara Chicago. Wanita ini bernama Elizabeth M. Hoff. Dia sedang menelpon selingkuhannya saat itu yang bernama John Neal. Dan si Beth ini berencana untuk pulang ke rumahnya di kota Minnesota, Amerika Serikat. Setelah sehari sebelumnya dia ke Hong Kong untuk urusan pekerjaannya. Beth pun saat itu terlihat kurang sehat. Dia mengalami batuk-batuk dan demam tinggi. Singkat cerita, ketika Beth sampai di rumahnya pada malam hari, Beth pun disambut oleh suaminya Mitch M. Hoff dan anaknya yang bernama Clark Morrow. Buat yang belum tahu, si Clark ini adalah anak tiri dari si Mitch. Scene pun diperlihatkan ternyata di beberapa negara ada beberapa orang mengalami kondisi yang sama dengan yang Beth alami. Orang-orang itu mengalami gejala batuk dan suhu badan yang tinggi. Singkat cerita, Mitch pun datang ke sekolahnya si Clark setelah diberitahu bahwa Clark mengalami demam dan batuk-batuk ketika mengikuti pelajaran di kelas. Dan kemudian Mitch pun mengajaknya pulang. Dan tepat di hari keempat Beth terjangkit virus ini, Beth pun tiba-tiba jatuh ke lantai dan mengalami kejang-kejang. Mitch pun panik dan langsung membawa Beth ke rumah sakit. Beth pun langsung ditangani oleh para pihak dokter, namun ternyata nyawa Beth tidak dapat diselamatkan. Dokter rumah sakit pun menyampaikan berita duka itu pada Mitch atas apa yang telah terjadi. Istri yang sangat dia cintai tiba-tiba harus meninggal dunia tanpa diketahui penyakitnya. Mitch pun juga mengizinkan para dokter untuk membedah Beth agar diketahui apa penyebab kematian Beth sebenarnya. Tapi ternyata kesedihan Mitch tidak hanya sampai di situ saja. Ketika sedang perjalanan pulang, perawat yang menjaga Clark di rumah pun tiba-tiba menelpon dan mengabarkan bahwa kondisi anaknya memburuk. Mitch pun segera menuju ke rumahnya dan ternyata anaknya juga meninggal dunia setelah mengalami panas tinggi dan batuk-batuk. Setelah kejadian itu, Mitch pun diisolasi untuk mengetahui apakah dia terserang penyakit yang sama atau tidak. Dan putrinya dari pernikahan terdahulunya pun datang. Putrinya ini bernama Jory M. Hoff. Mitch pun dimintai keterangan tentang istrinya yang habis melakukan perjalanan bisnis dari Hong Kong hingga kembali ke Minnesota. Tugas tersebut menanyakan apa yang dilakukan istrinya ketika transit di Chicago. Karena di Chicago pun ada juga orang yang mengalami kondisi yang sama seperti yang istrinya alami dan orang itu pun meninggal dunia. Mitch pun mengingat bahwa ada mantan kekasih istrinya di sana yang bernama John Neal. Dan ternyata si John pun meninggal dunia karena sebelumnya dia telah berkontak fisik dan berselingkuh dengan istrinya si Mitch ini. Scene pun berpindah ketika di rumah sakit ada dua orang dokter yang sedang memeriksa kepala Beth. Dan dokter itu pun kaget setelah apa yang mereka lihat di sana. Lalu dokter pun memanggil semua orang di rumah sakit yang menyatakan bahwa penyakit ini merupakan pandemi yang membahayakan umat manusia. Akhirnya WHO atau World Health Organization mulai menanggapi fenomena ini dengan serius karena korban sudah mulai berjatuhan di banyak negara. Mereka sadar penyakit ini merupakan virus yang sangat mudah menyebar. WHO menduga virus ini berawal dari salah satu kota di China dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. WHO juga menghimbau orang-orang untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan mewajibkan petugas kesehatan di rumah sakit untuk memakai APD. Pemberitaan media pun mulai ramai memberitakan banyak kematian yang sama di beberapa negara. Tujuan penyerangan menggunakan virus ini pun mulai menyebar.
Namun hal ini dibantah karena tidak terbukti sama sekali. Dan dalam waktu singkat pun, di hari ke-12, sudah ada 8 juta jiwa terserang virus ini di seluruh dunia. Singkat cerita, setelah masa isolasi, Mitch pun dinyatakan kebal terhadap virus ini. Selain itu, CDC, Center for Disease Control and Prevention, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bersama WHO pun bergerak cepat. WHO diwakili oleh ahli epidemiologi yaitu Dr. Leonora pergi ke Hong Kong dan bertemu dengan epidemiologi Hong Kong bernama Sun Feng. Tapi ternyata setelah melakukan penyelidikan di Hong Kong, Dr. Leonora pun diculik oleh Sun Feng agar menjadi jaminan untuk mendapatkan vaksin demi menyelamatkan warga desanya. Di lain sisi, pada saat itu, Dr. Cheever pun ketua dari CDC memerintahkan Dr. Mears untuk menelusuri dan menganalisis lebih dalam terkait penyebarannya di kota Minnesota. Dr. Cheever pun juga memiliki asisten yaitu yang bernama Dr. Ellie yang ahli di bidang pembuatan vaksin. Dr. Ellie juga menetapkan modul virus baru dari Beth Emhoff yang dipercaya jadi orang pertama yang terjangkit virus ini, bahwa virus ini memasuki sel otak dan paru-paru. Virus yang mengandung rangkaian sel kelelawar dan babi yang bermutasi, dan virus ini pun bisa menjangkiti manusia dari pertemuan antara sel virus dan proteksi kuman yang bertemu dengan sel perangsang dari pernafasan dan pusat sistem saraf. Dr. Ellie dan timnya pun harus segera bereksperimen untuk menemukan vaksin dari virus ini, yang akhirnya virus ini pun disebut dengan nama MEV1. Singkat cerita, Dr. Mears yang sedang berada di Minnesota pun mulai menanyai rekan kerja Beth satu persatu. Ternyata ada satu pria yang sempat kontak fisik dengan Beth. Pria itu sudah berada di dalam bus dan dia mengalami gejala yang sama yang seperti Beth alami, batuk-batuk, serta suhu badan yang tinggi. Dr. Mears selalu memacu mobilnya untuk menjemput pria itu dan meminta pria itu untuk turun dari bis di sebuah halte. Ketika sampai, Dr. Mears selalu memakaikan masker kepada pria tersebut untuk mencegah penyebaran virus lebih banyak lagi. Di scene berikutnya, seperti yang kalian sudah duga, kepanikan dan kericuhan pun mulai terjadi di beberapa negara. Kericuhan pun semakin meningkat semenjak seorang blogger online dan jurnalis yang bernama Alan memposting video hoaxnya yang berpura-pura sakit dan bisa sembuh karena obat yang bernama Forsythia. Karena videonya ini dipercaya banyak orang, keesokan harinya apotek-apotek sudah dipenuhi oleh banyak orang untuk mencari obat Forsythia. Forsythia pun menjadi langka dan akibatnya masyarakat pun mengamuk dan merusak apotek-apotek di sana. Padahal ini hanyalah akal-akalan si Alan saja yang ingin mempromosikan merek obat tersebut. Hari demi hari berlanjut, jutaan jiwa orang meninggal dunia secara pesat dan terinfeksi virus tersebut. Termasuk si Dr. Mears yang akhirnya pun meninggal dunia karena tertular virus MEV1 ini. Perjuangan yang luar biasa dari Dr. Mears ini sangat dihargai layaknya tenaga medis di seluruh dunia yang menghadapi virus corona di garda terdepan. Dan orang-orang yang meninggal akibat virus ini pun akhirnya harus dikubur tanpa ditemani satu keluarga pun, sama seperti yang terjadi saat ini. Akibat kejadian ini, para orang tua pun menjadi super protektif terhadap anak dan keluarganya. Jalanan pun mulai diblokade di berbagai daerah dan di lockdown. Masyarakat pun mulai panik, semua orang memakai masker, dan penjarahan terjadi di mana-mana. Korban pun terus berjatuhan hingga menyentuh angka 25 juta jiwa. Sampai pada akhirnya Dr. Ellie menemukan vaksin dari virus ini di percobaan ke-57 yang menggunakan monyet sebagai bahan uji cobanya. Dr. Ellie pun langsung membuktikannya dengan menyuntikkan vaksin tersebut ke dirinya sendiri dan menemui ayahnya yang terinfeksi virus untuk membuktikannya. Dan ternyata vaksin itu pun berhasil. Vaksin akhirnya sudah mulai diproduksi di 5 lokasi rahasia di Amerika dan di Eropa. Vaksin tersebut bisa digunakan selama 90 hari ke depan dan akan dibagikan secara bertahap selama setahun untuk menghentikan penyebaran virus. Vaksin ini bisa didapatkan dengan cara mengundi berdasarkan tanggal lahir. Ketika berita ini tersebar, beberapa orang yang dianggap memiliki vaksin tersebut akhirnya diserang oleh para kriminal, termasuk istri dari Dr. Cheever karena dianggap menyembunyikan vaksin tersebut. Singkat cerita, ternyata para pejabat mendapat giliran pertama untuk mendapatkan vaksin dari virus ini. Dr. Cheever pun mendapatkan jatah 2 buah vaksin, satu untuknya dan satu lagi untuk istrinya. Namun ternyata Dr. Cheever ini memberikan jatah vaksinnya untuk anak si Roger, tukang bersih-bersih di kantornya. Ternyata Dr. Cheever ini lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini adalah contoh pemimpin yang baik. Setelah itu, Dr. Cheever pun memberikan vaksin untuk istrinya. Dr. Leonora yang diculik di Hong Kong pun
akhirnya dibarter dengan vaksin yang dikirim dari WHO ke Hong Kong. Namun, ketika Dr. Leonora sudah sampai di bandara dan akan kembali ke tempat asalnya, dia diberitahu jika vaksin yang diberikan tadi adalah vaksin palsu. Lalu Dr. Leonora tiba-tiba lari meninggalkan bandara. Sepertinya dia akan kembali ke desa tersebut untuk memberitahu bahwa vaksin yang diberikan tadi adalah palsu. Mungkin Dr. Leonora di sini khawatir dan prihatin dengan kondisi desa yang banyak anak kecil di sana. Meskipun belum ada yang terinfeksi, tapi Dr. Leonora ingin memperingatkan mereka dan mengajak mereka untuk mendapatkan vaksin yang asli. Karena tidak dijelaskan di dalam film ini kemana Dr. Leonora ini pergi. Akhirnya, satu persatu warga pun mulai divaksin dan dunia pun mulai kembali beranjak normal. Jory pun bisa kembali berdansa dengan pacarnya setelah sekian lama tidak bertemu. Di akhir film diperlihatkan bagaimana virus ini bisa terbentuk. Berawal dari manusia yang memotong pohon sehingga mengusik tempat tinggal kelelawar, yang membuat kelelawar itu pun bergelantungan di atas kandang babi. Pisang yang dimakan oleh kelelawar itu pun terjatuh dan kemudian dimakan oleh babi yang berada di bawahnya. Lalu babi itu pun dibeli untuk dijadikan menu di sebuah restoran. Koki yang akan memasak babi tersebut pun akhirnya diminta untuk berfoto bersama dengan Beth Emhoff. Tapi ternyata si Koki tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian mereka pun berjabat tangan dan akhirnya mereka berfoto bersama. Dan film pun berakhir.